Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang termokimia. Ya, bagian pertama. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia. Kalian sudah mengenal alat termometer. Ya, termometer itu untuk mengukur suhu panas ya, atau suhu atau panas badan ya, atau suhu ruangan ya kan, artinya berhubungan dengan panas. Termos itu untuk menyimpan air panas. Jadi untuk mengingat-ingat bahwa termokimia itu adalah yang mempelajari reaksi-reaksi kimia yang berhubungan dengan panas atau kalor. Oke. Nah, dalam konsep termokimia itu ada istilah sistem dan lingkungan. Nah, sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian pengamat. Contoh bisa keadaan zat, reaksi, atau perubahan zat. Ya. Nah, lingkungannya itu adalah di luar sistem. Berarti kalau misalnya ada suatu reaksi tadi sebagai sistem, ya, maka alat-alatnya atau wadahnya atau tabung reaksinya atau udaranya itu adalah lingkungannya. Oke. Nah, di sini saya jelaskan ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi tadi di dalam termokimia ya di sini dibagi dua yaitu eksoterm dan endoterm. Nah, reaksi eksoterm adalah reaksi yang sistemnya itu membebaskan atau melepaskan energi ya, atau melepaskan panas ya, sehingga lingkungan menjadi naik temperaturnya. Ya, jadi misalnya ini sistem ya. Sistem tersebut tadi mengeluarkan energi ke lingkungan ya, maka di sini dikenalkan apa itu lingkungan, apa itu sistem ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi pembakaran atau respirasi. Respirasi berarti pernapasan ya. Oke, nah reaksi endoterm itu adalah reaksi yang sistemnya itu menyerap atau menerima energi ya, atau kalor atau panas sehingga lingkungan menjadi turun temperaturnya. Ya, di sini ada sistem, berarti dia menerima kalor atau energi dari lingkungan ya. Sehingga sistem tersebut menjadi dingin ya. Kalau lingkungannya kita pegang itu menjadi dingin atau tadi di sini turun temperaturnya ya. Contohnya di sini adalah reaksi fotosintesis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Apa sih perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm? Kita ringkas di sini ya. Nah, di sini ada energi ya, energinya kalau di reaksi eksoterm artinya tadi dibebaskan atau dilepaskan oleh sistem ya. Maka energi akhir H itu adalah energi akhir ya, lebih kecil dibandingkan dari energi awal. Nah, kalau di reaksi endoterm berarti dia itu energinya itu diserap ya, diserap atau diterima oleh sistem ya. Jadi sistem itu menyerap energi. Nah, energi akhir itu lebih besar dari energi awal. Nah, kalau suhu lingkungannya, misalnya di sini ada tabung reaksi itu di dalamnya ada reaksi kan? Nah, tabungnya itu adalah lingkungannya ya. Maka kalau tabung reaksi itu kita pegang pada reaksi eksoterm itu akan panas. Kenapa? Karena suhu akhir ya lebih besar dibandingkan dengan suhu awal. Artinya kalau diukur sebelum reaksi ya, sebelum misal ada zat A ditambah zat B gitu ya, sebelum direaksikan itu suhunya misalnya suhu kamar ya gitu. Nah, ketika ditambahkan zat A dengan zat B, maka setelah reaksi itu suhunya naik, meningkat misal menjadi 40 derajat. Misalnya seperti itu. Artinya di sini lingkungannya tabung reaksinya menjadi panas gitu ya. Nah, kalau yang reaksi endoterm, nah terbalik ya, suhu akhirnya ya itu kurang dari suhu awal. Nah, kalaupun tadi misalnya suhu sebelum direaksikan berarti suhu kamar gitu ya. Nah, setelah direaksikan menjadi dingin. Nah, tabung reaksi yang kita pegang itu dingin, artinya ada penurunan
ya, penurunan suhu. Nah, delta H-nya untuk reaksi eksoterm itu negatif, ya. Untuk reaksi endoterm itu positif. Ya, bisa dilihat dari ini nih energinya ya, H akhir dengan H awal ya, bagaimana posisinya gitu ya. Bisa dijelaskan nanti di diagram. Untuk perubahan entalpi, lambangnya di sini adalah delta H. Ya, dalam reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, terjadi perubahan tingkat energi yang disebut dengan perubahan entalpi reaksi dan dapat dihitung dengan rumus ya, delta H itu adalah H akhir dikurang H awal. Ya. Kalau kita lihat di sini ada reaksi secara umum, A plus B menghasilkan C plus D, maka A plus B ini disebut dengan reaktan ya, atau pereaksi. Nah, C dan D di sini adalah produk atau hasil reaksi. Jadi kalau reaktan pasangannya produk ya, pereaksi pasangannya adalah hasil reaksi. Karena H akhir itu adalah H produk ya. Jadi H yang ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, kalau H awal berarti H reaktan ya, sebelum tanda panah. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan jelaskan diagram tingkat energi ya, untuk melihat nilai perubahan entalpi reaksi. Untuk reaksi eksoterm, tingkat energinya kita lihat di sini ya. H akhirnya ya ada di bawah ya, H akhir ada di bawah. Artinya kalau di sini 0 ya berarti nilainya lebih kecil ya. Berarti kalau digunakan rumus yang tadi ya, H akhir dikurang H awal berarti adalah hanya H akhir tadi di sini kan lebih kecil ya, nilai lebih kecil, H awalnya di atas berarti nilainya lebih besar. Maka hasilnya adalah negatif gitu loh. Jadi untuk reaksi eksoterm ya, H akhir dikurang H awal itu delta H-nya adalah negatif. Karena kecil, kalau nilainya kecil dikurang nilainya besar, kecil dikurang besar adalah negatif gitu. Ya. Kita lihat diagram untuk tingkat energi reaksi endoterm ya. Kita lihat delta H-nya nilainya positif dia. Kenapa? Karena H akhirnya dia nilainya lebih besar ya dibandingkan dengan H awalnya ya. Kalau ini 0, maka H akhir itu dia mempunyai nilai yang lebih besar gitu loh. H awalnya nilainya lebih kecil, maka diperolehlah nilainya positif. Karena rumusannya adalah delta H itu adalah H akhir dikurang H awal. Berarti di sini besar dikurang yang nilainya lebih kecil. Berarti nilainya adalah positif. Jadi ciri reaksi endoterm itu delta H-nya positif. Ciri reaksi eksoterm delta H-nya negatif, gitu ya. Oke. Di sini saya akan jelaskan tentang persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan di sini persamaan reaksi yang dilengkapi dengan jumlah energi atau perubahan entalpi yang digunakan dalam reaksi. Jadi sebetulnya menuliskan persamaan reaksi biasa, tapi ditambahkan penulisannya dengan menambahkan penulisan harga dari delta H-nya atau perubahan entalpinya, ya. Jadi di sini perubahan entalpi sudah saya jelaskan tadi adalah jumlah energi yang dibutuhkan ya untuk membentuk atau mengurai suatu zat dalam reaksi. Nah, contoh misalnya seperti ini. H2 ya, plus setengah A2 ya, ini reaksi pembentukan H2O ya, untuk membentuk H2O di sini H2 plus setengah O2. Maka ini kan reaksi biasa seperti ini, selesai sampai di sini. Tapi persamaan termokimia ya, kalau persamaan reaksi kimia biasa tuh hanya sampai selesai di sini. Tapi kalau persamaan termokimia ditambahkan harga delta H-nya. Dalam hal ini misalnya delta H-nya sama dengan min 286 kJ. Nah, artinya bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya. Jadi 1 mol air, ini kan H2 ini air ya, dibentuk dari hidrogen dan oksigen ya, dengan membebaskan
energi atau membebaskan kalor sebesar 286 kilojoule. Jadi negatif ini dibacanya adalah membebaskan. Nah, kalau negatif berarti dia termasuk reaksi eksoterm. Jelas ya? Jadi kalau negatif dia menunjukkan reaksi eksoterm dan itu dibacanya membebaskan, dibebaskan gitu, melepaskan gitu ya. Ya, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya.